Welcome to Dark Crime Stage. Bersama saya Setia akan membawakan cerita kriminal dan kisah sedih dari dalam dan luar negeri. Jangan lupa untuk subscribe. Hai sobat, bagaimana kabar kalian? Semoga bahagia, sehat selalu. Kali ini saya akan bawakan cerita yang datang dari Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Pada hari Rabu tanggal 1 November tahun 2023, Pengadilan Negeri Gresik ramai dan riuh oleh suara belasan orang. Ada apakah? Ternyata sedang ada persidangan seorang pelaku atas peristiwa penghilangan nyawi seorang bapak kandung terhadap buah hatinya sendiri, M. Kodat alias Afan, 29 tahun, yang tega melakukan aksi kejinya kepada AK, 9 tahun, di rumah kontrakan mereka di Desa Putat Lor, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Pada hari Sabtu tanggal 29 April, sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku menghujamkan knaif dapur kepada korban yang kala itu sedang tertidur pulas. Dan hal yang mengejutkan pun terjadi. Setelah melakukan aksi kejinya, pelaku kemudian menyerahkan diri ke Mapolsek Tandes di Surabaya. Lalu, apa sebenarnya motif pelaku nekat berbuat demikian? Dan bagaimana kronologi selengkapnya? Afan yang merupakan warga Manuan Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya, diketahui belum lama mengontrak di daerah Gresik bersama keluarganya. Waktu kejadian, istri Afan sedang tidak berada di rumah. Dia telah meninggalkan rumah sekitar 3 harian lamanya. Sebelum kejadian katanya mau mengurus KTP, tapi sampai 3 hari kok nggak balik-balik. Ungkapnya mengutip dari kompas.com. Wakapolres Gresik, Kompol Erika Purwana Putra menjelaskan pihaknya akan memeriksa kondisi kejiwaan Afan. Bakal kami bawa ke rumah sakit untuk dapat memeriksa psikologinya. Apakah ada tekanan yang dialami ataukah halusinasi? Karena dari hasil pemeriksaan pelaku, dia sempat menjawab dengan kata-kata, "Saya melakukan penghilangan nyawi terhadap anak saya supaya dia masuk surga." Tuturnya menerukan ucapan Afan. Peristiwa menyedihkan ini pertama kali diketahui oleh sang kakak bernama Agus Yulianto yang merasakan keanehan terhadap adiknya dan gelagat kurang beres pada sikap Afan. Kemudian Agus menghubungi pemilik kontrakan. Sekitar pukul 6 pagi, sang pemilik kontrakan segera mendatangi lokasi dan memeriksa keadaan rumah. Ketika itu, si pemilik kontrakan terkejut bukan main. Astagfirullah. Ia mendapati korban yang sudah tertelungkup dengan banyak sekali torehan sirup kuku pandan. Kemudian saksi langsung membuat laporan di kepolisian terdekat. Petugas dan tim Inafis segera mendatangi lokasi kejadian dan mengevakuasi korban. Selanjutnya, membawa korban ke rumah sakit untuk proses autopsi. Sementara tim penyidik berhasil menyimpulkan bahwa korban mengalami luka tusruk sebanyak 24 kali. Yang 10 tusruk itu pengakuan pelaku, tapi dari hasil autopsinya ternyata mengalami korban sebanyak tusukan 24 kali di bagian punggung, ujar Pak Kapolres kepada detikjatim.com. Erika menjelaskan saat itu korban yang tengah terlelap tertidur di dalam kamarnya. Korban yang hanya tinggal berdua dengan sang bapak, karena sang ibu sudah 3 hari meninggalkan mereka. Saat korban terlelap dalam boyan mimpi indah dan tidur tertelungkup, saat itulah sang ayah yang begitu jahat menghujamkan knaif ke punggung gadis tersebut sebanyak 24 kali tanpa henti. Dan 3 diantaranya menembus ke jantung, jelas Erika. Karena hujaman itu terlalu cepat, maka korban pun tidak sanggup mengelak dan berteriak. Sehingga setelah mengenakan nyawi korban, kemudian pelaku menyerahkan diri ke Polres Tandes. Kasat Reskrim Polres Gresik, Ibtu Aldino Primawirdan mengatakan pelaku menggunakan knaif dapur sepanjang 30 cm. Fakta lain menyebutkan ditemukan secari kertas dan ada gambar yang memperlihatkan 4 orang seperti sedang menangis. Terdapat tulisan "Selamat tinggal" dalam gambar tersebut. Melansir dari kompas.com, lembaran kertas tersebut ditemukan polisi di TKP kasus penghilangan nyawi. Polisi menduga gambar tersebut dibuat oleh korban sebelum kejadian tersebut berlaku. Gambar sudah kami amankan.
Pelaku juga membenarkan bahwa gambar tersebut adalah karya dari putrinya sendiri beberapa waktu yang lalu. Dari hasil keterangan kepolisian, ternyata pelaku sudah pernah menjalani hukuman kurungan kurang lebih selama 6 tahun, bukan di Kabupaten Gresik, melainkan di Surabaya Kota, yakni dari tahun 2016 hingga tahun 2022 kemarin, dengan kasus dugaan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Nah, selama Afan menjalani masa hukuman, Aka tinggal bersama sang ibu, dan sudah pasti ibunya membanting tulang untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Di depan penyidik, Afan mengaku nekat berbuat demikian karena desakan ekonomi. Saya hanya kerja di konveksi, Pak, dengan gaji cuma 300.000 seminggu. Itu jelas sekali tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarganya. Selain itu, saya ingin anak saya masuk surga, Pak. Saya sudah bermimpi anak bahagia di surga, bermain-main di taman dan tersenyum. Menurut pengakuan Afan, anaknya sering menjadi korban perundungan di sekolahan, lantaran latar belakang ibunya yang pernah bekerja sebagai pemandu lagu atau lady companion, dan juga dia yang seorang residivis narkoba. Banyak teman-teman seusianya yang merundungnya, sehingga anak saya sering menangis, kecewa dengan ibunya, kecewa dengan saya. Di depan polisi, Afan mengaku sudah pisah ranjang dengan sang istri, kadang bertemu, kadang tidak. Hubungan kami memang sudah tidak baik dan sudah lama tidak harmonis. Yang jelas, faktor ekonomi, Pak. Kini jenazah Aka sedang diautopsi dan kami masih menunggu hasil dari visum, ujar Pak Mustafa. Peristiwa penghilangan nyawi seorang bapak kandung terhadap buah hatinya sendiri menyita perhatian masyarakat luas. Warga sangat tidak percaya hal ini bisa terjadi. Sepengetahuan warga, keluarga Afan memang terbilang tertutup dan kurang bergaul dengan warga sekitar. Mereka juga tidak mengetahui kepastian apakah pekerjaan Afan dan istrinya. Pada tanggal 1 November, Afan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Gresik. Ia mengaku sudah merencanakan penghilangan nyawi terhadap sang buah hati, karena korban terdampak secara psikologis atas ulah kedua orang tuanya. Saya sangat paham kalau anak saya minder ketika berinteraksi dengan temannya. Lalu saya berpikir agar anak saya mati syahid dan berbahagia di surga sana. Saya sering bertemu dalam mimpi, anak saya bahagia di surga. Mendengar pengakuan pelaku, hakim anggota sangat terkejut. Pak Adi Satria Nugroho menjadi kaget. Bahkan ia kemudian mempertanyakan mengenai kondisi kejiwaan pelaku yang telah tega menghilangkan nyawi darah dagingnya sendiri. Lantas memberikan pengakuan demikian. Anda tidak apa-apa, Pak? Anda tidak gila, kan? Agenda selanjutnya ialah pertimbangan dari majelis hakim untuk menjatuhkan vonis, termasuk menyinggung pengakuan pelaku mengenai jika anaknya belum memiliki dosa berbeda dengan orang dewasa, maka dia dipastikan mati syahid. Bagaimana Anda bisa berpikir seperti itu? Kepergian Aga menyisakan kepedihan di hati kakek dan nenek yang menyayanginya. Pak Dodi 62 tahun dan Bu Yani 60 tahun. Kakek nenek yang begitu mencintai cucunya. Mereka menangis histeris. Arek edan kowe. Gue mati saja, Pak. Dodi mengaku sempat merawat sang cucu. Setelah ia keluar dari pesantren, namun sebelum lebaran, pelaku dan istrinya mengambil korban. Sudah enak loh sama kita, malah diambil bojone. Iku sak bojone podo-podo gendenge, Pak. Seneng nyabu. Karo iku, lanang wadon podo bae. Intinya mereka berkata, suami istri itu sama saja, mereka tidak baik. Jadi ya, kakek nenek itu kecewa lah, kenapa cucunya diambil. Mereka kemudian menangis dan meratapi kepergian sang cucu dengan tragis. Kudu tak pateni ae bapak nih, lah opo kok mateni putuku sing sik cilik, durung ngerti opo-opo. Yang artinya, kenapa bapaknya sendiri yang tega menghilangkan nyawa putrinya yang masih kecil dan gak tahu apa-apa. Kini Muhammad Qodad Af'alul alias Afan atas perbuatannya dijerat dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta pasal 80 ayat 3 dan 4 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
memutuskan bahwa terdakwa dikenakan hukuman penjara seumur hidup. Semoga kita dijauhkan dari kejahatan dan keburukan. Semoga cerita kali ini memberikan kita pengajaran yang sangat berharga. Sekian cerita kali ini, tinggalkan komen dan saran. See you next cerita. Wassalam.